Halo semua, perkenalkan nama saya Jessica Dominic Sofio, NIM 10423111079. Hari ini saya berkesempatan untuk memaparkan materi mengenai apa itu stroke. Baik, berikut adalah pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu mengenai apa itu stroke, kemudian tipe stroke, penyebabnya, faktor risiko, dan juga diagnosis serta pengobatan pada penyakit stroke. Yang pertama, apa itu stroke? Stroke adalah kondisi serius yang terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak, baik karena adanya sumbatan atau karena pecahnya pembuluh darah. Tipe stroke yang pertama yaitu ada stroke iskemik. Terjadi ketika pembuluh darah yang membawa darah ke otak tersumbat, biasanya oleh gumpalan darah atau plak lemak. Ini merupakan jenis stroke yang paling umum terjadi. Kemudian, stroke yang kedua adalah stroke hemoragik, disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak yang menyebabkan pendarahan dan kerusakan jaringan di otak. Ketiga, transient ischemic attack atau TIA, juga disebut dengan stroke ringan. TIA dapat terjadi karena adanya penyumbatan aliran darah ke otak dan gejalanya biasanya hilang dalam waktu yang singkat, tapi juga menjadi peringatan adanya risiko. Kemudian penyebabnya ada 6. Yang pertama yaitu ada wajah terlihat menurun di satu sisi, kemudian kelemahan atau mati rasa di salah satu sisi tubuh, terutama di bagian lengan dan kaki, kemudian kesulitan berbicara saat memahami pembicaraan, kemudian gangguan penglihatan pada mata kanan atau pada kedua mata. Kemudian yang kelima itu ada pusing atau kehilangan keseimbangan atau koordinasi tubuh, kemudian sakit kepala yang parah dan yang datang tiba-tiba tanpa penjelasan. Kemudian faktor risikonya ada beberapa. Yang pertama itu ada hipertensi atau biasa kita sebut dengan tekanan darah tinggi, kemudian diabetes, kolesterol tinggi, merokok, obesitas, kurang aktivitas fisik seperti olahraga, kemudian adanya riwayat keluarga dengan penyakit stroke dan juga jantung. Selanjutnya ada diagnosis. Kita dapat mendiagnosa dengan 4 cara, yaitu dengan pemeriksaan fisik, kemudian tes gula darah, kolesterol, CT scan, dan MRI. Kemudian obat-obatan seperti obat antikoagulan dan antiplatelet, kemudian fisioterapi, kemudian terapi bicara, terapi okupasi. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selebihnya saya ucapkan terima kasih sudah mau mengikuti video ini.